Di dalam hadirat Allah kami akan menikmati kebenaran-Mu. Di dalam hadirat Allah firman Tuhan akan dibentangkan. Oleh karena itu Tuhan, urapi hamba-Mu dengan pengurapan yang selalu baru. Mulut lidah bibir hamba-Mu Engkau pakai untuk dapat menyampaikan kebenaran-Mu. Bukan kata-kata hamba-Mu, tetapi perkataan-perkataan kuasa Roh Kudus saja yang boleh kami sampaikan pada hari ini. Dan kami yakin dan percaya, sementara firman Tuhan disampaikan, yang sakit sudah disembuhkan. Sementara firman Tuhan disampaikan, yang berbeban berat Tuhan beri kelepasan. Sementara firman Tuhan disampaikan, segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam hidup kami akan merdeka, kami akan menang menghadapi segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Karena kami punya Allah yang hidup, kami punya Allah yang dahsyat, kami punya Allah yang perkasa. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan kami Tuhan kesempatan untuk duduk diam, mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama amin. Sekali lagi kita katakan bersama-sama amin. Ada haleluya Bapak Ibu Saudara. Amin. Hari ini sungguh luar biasa, bertepatan dengan ulang tahun bangsa dan negara kami. Maka jemaat pun ulang tahun, tidak datang ke gereja. Haleluya. Pada mendem di rumah, pada istirahat di rumah, nggak tahu apa yang mereka lakukan. Seharusnya mereka juga bisa bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini untuk merayakan ulang tahun yang dahsyat, heran dan ajaib. Haleluya. Oleh karena itu hari ini saya mungkin akan sedikit mengambil judul khotbah yang berbeda dari biasanya, yaitu bukan yang biasa-biasa, tetapi hari ini kita mau merdeka dari intimidasi si iblis. Ada amin saudara? Dan subtema saya hari ini adalah jika batu tidak menjadi roti. Apa saudara? Jika batu tidak menjadi roti. Mari kita buka bersama-sama, dan setelah itu saya undang untuk bangkit berdiri, yaitu Matius pasal 4 ayat 1 sampai ke 11. Demikian firman Tuhan. Kita baca yuk berganti-gantian. Bangkit berdiri, bangkit dan merdeka. Haleluya. Ayat yang pertama, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ayat yang kedua, silakan dibaca. Dan selama masa 40 hari dan 40 malam, akhirnya lapar Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat yang keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Ayat yang ke-6, lalu kalau jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai Allah yang akan membangkitkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatap engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terkena kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memberitakan kepadanya semua kerajaan dunia dengan dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ayat yang ke-10, maka berkata Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya pada Dia saja engkau. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, dengan judul khotbah merdeka dari intimidasi si iblis, maka kita menjadi mengerti bahwa ada peristiwa Yesus pun pernah diintimidasi oleh iblis. Yesus pernah diintimidasi oleh iblis di padang gurun. Dia diintimidasi dengan segala keberadaannya, baik dia sebagai Allah dan dia sebagai manusia. Semuanya dicoba oleh iblis. Iblis mencoba dengan berbagai macam cara agar Yesus ini jatuh ke dalam dosa, dan agar Yesus ini tidak lagi punya komitmen yang penuh terhadap Allah. Oleh karena itu hari ini kita tidak bahas semua, karena ini topik yang cukup panjang. Saya hanya bahas
bahas jika batu tidak menjadi roti. Karena apa? Iblis ingin mengubah bahwa harus bisa diubah batu menjadi roti. Haleluya. Hari ini kita semakin mengerti bahwa ada intimidasi yang luar biasa dari iblis, bukan hanya kepada Yesus tetapi kepada kita semua. Dan ternyata rupa-rupanya kita melihat Yesus juga dicobai, saudara. Dicobai oleh siapa? Bukan dicobai oleh iblis, tapi Yesus dibawa ke padang gurun oleh roh siapa, saudara? Roh Allah. Dia bukan dicobai oleh iblis, tapi dia dicobai oleh Allah. Banyak sekali orang bilang bahwa tidak mungkin Allah mencobai kita. No, Allah mencobai kita bukan dengan konotasi yang negatif, bukan membawa kita kepada kehancuran, tetapi Allah mencobai kita untuk membawa kita kepada naik upgrade iman kita, level kita lebih tinggi, dan kita semakin dekat kepada Tuhan. Sedangkan kalau iblis yang mencobai, dia akan membuat kehancuran buat kita. Dia akan membuat kita semakin lama semakin turun, mengalami degradasi, mengalami penurunan yang luar biasa. Sedangkan ketika kita dicobai oleh Allah, Allah mencobai hanya dengan satu maksud, yaitu dia ingin membawa kita naik lebih tinggi, dan sementara kita naik lebih tinggi, dia mau supaya kekuatan iman kita, dia mau powerful iman kita menjadi bertumbuh dengan luar biasa, sehingga ketika ada tantangan rintangan yang berat buat kita, kita sanggup melewati itu semua. Yang percaya katakan amin, saudara. Itulah yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan setiap umat yang percaya. Makanya judul saya katakan, subtema saya katakan, jika batu tidak menjadi roti. Apa yang terjadi dengan kehidupan kita semua? Kita nggak perlu lagi khawatir dan ragu. Sekalipun batu tidak menjadi roti, tapi Allah yang kita sembah, dia tetap bisa memelihara kita. Allah yang kita sembah tanpa batu menjadi roti, dia tetap Allah yang terus memelihara kita. Dia tetap Allah yang berkarya buat kita. Dia tetap Allah yang bisa mematahkan kekuatan intimidasi si iblis. Dia Allah yang segala-galanya dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Kita yakin dan percaya hari ini Yesus mendengar perkataan si iblis, maka dia telah memosisikan dirinya di bawah si iblis. Jika dia terpengaruh dengan si iblis, maka apa bedanya antara Yesus dengan si iblis, antara Yesus dengan manusia? Tetapi Yesus tetap memposisikan dirinya bahwa dia sebagai manusia, tapi dia juga sebagai Allah. Dia tidak dapat diintimidasi, dia tidak dapat diintervensi, dia tidak dapat dicobai oleh si iblis. Ada haleluya, dahsyat. Dan nanti ketika kita belajar firman Tuhan ini lebih dalam lagi, kita mengerti harus di mana posisi kita sebagai anak Allah. Saudara yang terkasih, hal ini ternyata Yesus ketika dicobai oleh si iblis, dia mengutip perkataan Musa. Kita lihat Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Yuk kita mundur sedikit ke kitab Perjanjian Lama. Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3. Saya baca ayat 2, Bapak Ibu Saudara sekencang-kencangnya baca ayat yang ketiga. Ada amin? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Ada haleluya, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Itu ketika bangsa Israel ada di tengah padang gurun, sedang dicobai, tidak punya makanan, tidak punya apa-apa, keluar dari tanah Mesir, mereka menganggap Musa gagal. Baca ayat 3. Jadi tolong, Mas. Membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makanan yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan. Amin. Apa yang Musa katakan? Bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja,
Karena saat itu memang saat yang kritis, bahwa bangsa Israel hari itu sedang tidak punya makanan. Mereka tidak tahu lagi harus mencari makanan di mana, di tengah padang gurun, saudara. Bayangkan, mereka tidak punya air di tengah padang gurun. Mereka terkatung-katung, saudara. Berapa puluh malam mereka terkatung-katung. Mereka tidak makan, mereka tidak minum. Bahkan ketika hal itu terjadi, Musa melakukan puasa 40 hari, 40 malam. Begitu juga dengan Elia, dia melakukan puasa ketika Tuhan menugaskan sesuatu tugas yang sangat berat. Dia puasa 40 hari, 40 malam. Kita hari-hari ini coba-coba puasa yang namanya intermittent fasting. Berapa jam? 14 jam sama yang 10 jam. Nah, Deborah sekarang sudah bisa intermittent fasting berapa, Deb? 20 jam. Yang benar, kamu hanya makan 4 jam ya. 4 jam boleh makan, 20 jam nggak boleh makan. Tapi ini kita bisa bayangkan, Yesus 40 hari 40 malam tidak makan. Tapi tidak dikatakan di sini tidak minum. Kenapa? Sebab iblis mencoba Yesus itu lapar, bukan haus. Lapar, berarti Yesus minum. Yakin dan percaya Yesus minum. Persoalannya dan pertanyaannya begini, saudara. Orang kalau puasa 40 hari, saudara, itu yang namanya perikel daripada usus itu bisa menyempit. Bukan hanya menyempit, dia bisa lengket. Coba saudara baca di Google. Bisa lengket dan akhirnya bisa menyebabkan ketika tiba-tiba dia makan ususnya bisa pecah, atau ususnya tidak bisa menerima, dia muntah dan tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. 40 hari 40 malam, saudara. Oleh karena itu saya ingin supaya kita juga mengerti, jangan gara-gara Yesus puasa 40 hari 40 malam, jangan gara-gara Musa berpuasa 40 hari 40 malam, Elia berpuasa 40 hari 40 malam, kita juga ikut berpuasa 40 hari 40 malam. Ya apa ya? Banyak gereja yang mencoba mengikuti konteks ini. Mereka berpuasa 40 hari 40 malam, jemaat disuruh, para pengerja disuruh. Ada haleluya. Gimana kita kalau kira-kira kita puasa 40 hari 40 malam? Ayo no, Pak Thompson, saya, Leni, Berry, siapa namanya? Deborah. Gimana kira-kira? Setuju nggak? Hah? Bu Susan langsung nengok tembok. Bahaya ini 40 hari 40 malam. Tidak, ini tidak diperuntukkan bagi jemaat atau juga mungkin pendeta-pendeta biasa. Ini diperuntukkan bagi orang-orang yang memang punya tugas khusus. Seperti Yesus, dia punya tugas khusus yang sangat berat. Musa tugas khusus yang sangat berat. Elia tugas khusus yang sangat berat. Dan dia tidak menganjurkan seorang jemaat pun, dia tidak menganjurkan seorang hamba pun untuk puasa 40 hari 40 malam. Boleh puasa, saudara, untuk lebih dekat dengan Tuhan, tapi jangan coba-coba 40 hari 40 malam. Nanti semua saudara kolek, kita tiap minggu, tiap hari kita menyanyikan satu pujian. Kita katakan, Tuhan Yesus setia. Kita mengadakan pemakaman tiap 2 hari. Dia sahabat kita, makam lagi saudara, karena meninggal karena urusan begini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ingin bicara soal lebih rinci dan lebih detail peristiwa yang terjadi ketika Yesus berhadapan dengan si iblis, ketika Yesus dicobai oleh Tuhan sendiri, dan Yesus itu juga berhadapan langsung dengan iblis, dan dia ingin mengatakan 40 hari, saudara, bangsa Israel, kita balik ke bangsa Israel, tidak dapat makanan, tidak dapat minuman. Akhirnya suatu saat Tuhan memberikan apa, saudara? Mana dari langit, air hujan, semua dipenuhi oleh Tuhan. Selama mereka hidup di dalam padang gurun, Tuhan memenuhi. Nah, persoalannya saat ini kita melihat bahwa Yesus, ketika Yesus dicobai oleh iblis, faktanya Yesus lapar nggak, saudara? Bapak Ibu Saudara, kalau habis puasa, kira-kira Bu Nurmaini kira-kira kalau habis puasa lapar nggak? Lapar kan? Faktanya saat itu Yesus sedang lapar, saudara. Faktanya 40 hari berpuasa itu lapar sekali. Nah, faktor apa ini, saudara? Kalau kita lihat, ternyata perut yang kosong, perut yang keroncongan itu adalah fakta bahwa kita lapar dan kita perlu makan. Makan itu nggak bisa kita menghayal. Makan itu kita harus makan. Makan itu bukan kita menghayal, aduh ini nanti kita makan, kita berpura-pura makan. Bisa nggak kira-kira gitu?
Kalau kita lapar, faktanya kita lapar, faktanya kita harus makan. Saudara yang terkasih, Yesus ketika itu sedang tidak makan 40 hari 40 malam. Rasa lapar, kebutuhan yang tidak bisa dibantah. Dan lapar itu adalah kebutuhan utama. Faktanya Yesus sudah selesai puasa atau belum, Bapak Ibu Saudara? Sudah selesai belum Yesus selesai berpuasa belum? Sudah. Ketika dia sudah selesai berpuasa 40 hari 40 malam, faktanya dia lapar, dan harusnya kalau dia makan, dia tidak menyalahi aturan daripada bapaknya yang mencobai dia. Iya apa ya? Dia sudah keluar nih, sudah selesai nih, dia sudah selesai puasa, dia keluar, ya. Nah terus habis itu dia sudah dia harusnya makan, saudara. Saya mau tanya, Yesus punya faktanya Yesus lapar. Yang kedua, faktanya Yesus mampu nggak membuat makanan, mengubah batu jadi roti? Yesus sanggup nggak? Fakta yang ketiga, sudah selesai puasanya. Artinya apa? Artinya ketika Yesus melakukan hal itu, harusnya dia tidak dipersalahkan. Ya apa ya, Bapak Ibu Saudara? Dan apakah iblis salah? Tidak. Iblis tidak dipersalahkan juga. Karena apa? Dia mencoba Yesus bukan ketika dia sedang puasa. Dia mencoba Yesus ketika Yesus sudah selesai berpuasa. Faktanya iblis menyodorkan sesuatu. Engkau anak Allah, engkau sanggup mengubah batu menjadi roti. Saudara lihat ya, iblis tidak salah, Yesus tidak salah, Bapa sedang mencobai. Jadi ada 3 faktor di sini. Bapa sedang mencobai, Tuhan Allah Bapa di surga sedang mencobai, Yesus dibawa oleh Roh, yaitu Roh Kudus sendiri. Dia sedang dicobai oleh Tuhan, dan juga iblis menambahkan pencobaan tersebut. Kita lihat dari situasi dan kondisinya. Adakah yang salah? Ada yang salah? Tidak. Kalau Yesus membuat batu menjadi roti, menurut Bapak Ibu Saudara, dia layak untuk melakukan itu. Dia anak Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dia tidak mau ada di bawah intimidasi si iblis. Dia tidak mau hidupnya ada di bawah intimidasi si iblis. Yang percaya katakan amin. Saudara, dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia mendowngrade dirinya. Dia mendegradasi dirinya turun. Dia tidak mau ketika dia sudah menjadi Allah, dia turun menjadi di bawah si iblis. Saudara yang terkasih, kita pun secara manusia, sebagai manusia sama seperti itu. Di dalam rasa lapar kita, di dalam kebutuhan kita, di dalam kemampuan kita hidup, kita bisa bicara apa saja, kita bisa melakukan apa saja. Semuanya setan itu selalu bicara tentang fakta. Ada haleluya. Misalnya begini. Misalnya Pak Yono, konglomerat, ya Pak Yanus ya, misalnya, atau Pak Yanus dan Pak Yono ini berdua konglomerat. Oke. Sementara istri di rumah Pak Yono udah makin tua dan nah, yang bilang bukan saya, yang bilang Pak Yono sendiri, makin tua dan makin Saya mau tanya baik-baik. Sementara Pak Yanus juga begitu, istri di rumah sedang sakit-sakitan, duit puluhan miliar ada di tangan. Saya mau tanya, kalau di agama seberang, boleh nggak diizinkan kembali menikah untuk yang kedua, ketiga, keempat? Boleh. Faktanya istri sedang sakit, faktanya istri peot, faktanya kita udah nggak lagi suka dengan istri kita. Saya mau tanya, faktanya kita bisa nggak cari istri baru? Nggak usah ditukar, yang lama tetap ada, kita tambah lagi istri baru. Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak Pak Thompson? Nggak boleh. Tapi maksudnya oke, nggak boleh. Bisa nggak Pak? Bisa. Bisa ya Pak Yanus ya? Bisa. Faktanya itu semua ada, saudara. Hati-hati nih saudara. Itu baru dari segi istri. Dalam dunia, mungkin Pak Thompson juga tahu, dari dunia pemerintahan, bisa nggak kita ingin mendapatkan satu proyek yang faktanya itu kita punya uang untuk membayar mereka? Bisa nggak? Bisa, saudara. Nah,
Semua orang itu bisa melakukan itu kalau semuanya ada. Nah, saat itu posisi Yesus itu sama. Dia punya segala-gala. Dia bisa mengubah batu menjadi roti. Dia bisa melakukan apapun yang ada di dalam saat itu. Bahkan mungkin dia bisa merubah bukan batu menjadi roti. Dia bisa merubah batu menjadi roti hamburger. Dia bisa mengubah batu menjadi apa? Dia bisa mengubah segala sesuatu saat itu juga untuk memenuhi keinginannya. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Kalau Yesus melakukan itu, pasti setan memuji apa, Bu Teddy? Pasti setan memuji. Wow, keren loh. Ya kan? Keren loh Tuhan kita, dahsyat loh dia, hebat loh dia. Semua. Tapi di bawah pujian itu, ketika dia sudah selesai memuji itu, maka kita ada di bawah intimidasi iblis. Itu sama seperti bangsa Indonesia yang dulu kalah dijajah oleh penjajah, dikasih segala-gala. Bangsa Indonesia menurut, dan akhirnya kita tenggelam. Berapa tahun sama Belanda? 350 tahun. Berapa tahun sama Jepang? 3,5 tahun. Saudara, ini yang pesan ini yang ingin disampaikan oleh Tuhan pada hari ini. Kita bisa melakukan segala sesuatu, apapun kita bisa melakukan. Tapi yang saya mau katakan hari ini, maukah kita melakukan itu, saudara? Bisakah kita melakukan itu? Bisa. Tapi maukah kita melakukan itu? Harusnya tidak, saudara. Jadi ketika ada begitu banyak tawaran tantangan, misalnya ada orang mau bekerja nih, Mas Juli ya kan bekerja, dia pindah kerja nih di satu tempat yang tadinya mungkin gajinya hanya 5 juta, dia pindah ke gaji yang 12 juta misalnya. Tambah fasilitas, ada kendaraan, ada segala macam. Tetapi dia disuruh menjaga perjudian setiap malam di daerah kota dan sekitarnya. Kira-kira bisa nggak itu terjadi? Sanggup nggak? Bisa. Mau nggak? Belum tentu mau. Kalau Bu Sheni pasti mau ya. Kalau mau katanya. Nah, salah satu lagi contoh gini. Ada 4 gereja yang mengadakan ibadah di setiap minggu. Gereja A menawarkan firman Tuhan yang serius gitu ya, dengan kontekstual, dengan pengajaran yang benar, semuanya benar. Tapi nggak ada apa-apanya, nggak bisa ngasih berkat, nggak bisa ngasih apa-apa. Masuklah ke gereja kedua, mau firman Tuhannya berantakan apapun, tetapi di sana kita dapat uang untuk ongkos pulang, kita bisa bawa makanan yang enak, gembalanya baik. Yang ketiga begitu juga, yang keempat lebih luar biasa lagi. Saya mau tanya sama kita semua, bisa nggak kita mengikuti semua ibadah itu? Faktanya kita bisa mengikuti semua ibadah itu. Ya apa ya? Tapi maukah kita di bawah intimidasi si iblis untuk menuruti segala keinginan si iblis? Ini yang terjadi dengan Yesus, saudara. Pergumulan penting yang panjang dalam perjalanan kita sebagai orang-orang Kristen atau sebagai murid Kristus. Sebenarnya kita harus bertanggung jawab penuh terhadap potensi yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita sudah diberikan potensi sama Allah segala-galanya. Nah, potensi itu ketika kita ada segala-galanya di dalam kehidupan kita, maka kita harus bertanggung jawab. Ada amin, saudara? Misalnya saya nih, ya kan, selaku gembala atau selaku mungkin saya ya punya sedikit-sedikit bisnis misalnya gitu. Tampang begini lumayan, saudara, ya kan? Ada haleluya. Deborah jangan ketawa, ketawanya kok sini. Tampang cukup oke, uang sedikit-sedikit ada, banyak wanita yang mau sama saya. Loh, itu fakta, bukan opini. Nah, ketika fakta itu ada, maukah saya melakukan itu? Setelah itu saya ada di bawah intimidasi si iblis. Ya kan? Tiba-tiba ada orang datang ke rumah, seperti kasus yang sementara ini sedang heboh. Tiba-tiba ada orang datang ke rumah, "Pak, anaknya sudah 2 tahun. Pak, ini begitu, Pak, ini begitu." Ada haleluya. Setelah itu kita dibawa intimidasi iblis. Bisakah kita berzina? Bisa. Bisakah kita melakukan hal-hal yang buruk? Bisa.
Tapi Tuhan menuntut satu hal buat kita semua, bertanggung jawablah terhadap potensi yang saudara sudah miliki. Seperti Kristus, Yesus Kristus punya potensi yang besar untuk mengubah batu. Jangankan mengubah batu menjadi roti, dia bisa mengubah setan menjadi hamburger, saudara. Dia bilang, kalau saya jadi Yesus saat itu, setan, itu kan bukan setan ya. Ada orang yang memang sehnya setan, tapi ini setan. Setan, gitu kan. Jangankan batu aku bisa ubah jadi roti, engkau aku bisa ubah jadi ular, engkau bisa aku ubah jadi capcay, poyonghai, dan segala macamnya. Iya apa ya, saudara? Karena dia Allah, dia Yesus, saudara. Tapi di dalam kebertanggungjawabannya dia sebagai manusia, kebertanggungjawabannya dia sebagai anak Allah, kebertanggungjawabannya dia juga sebagai Allah. Dia tidak melakukan itu. Bahkan dia bilang apa, saudara? Coba baca yang kencang. Dia bilang apa? Yesus jawab apa sama si iblis? Coba baca yang kencang. Ada nggak yang ngerti? Dia bilang apa? Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut manusia. Yang benar. Bapak ibu saudara, yakin hidup saudara bukan hanya dari roti saja? Halo, yakin nggak kita hidup bukan hanya dari roti saja? Ayo katakan dalam hatimu, aku yakin mulai hari ini, sekalipun gak ada apa-apa lagi dalam hidupku, aku gak punya apa-apa lagi, aku sementara sedang bangkrut, aku sementara sedang jatuh, tapi kalau aku pegang Yesus, aku percaya kepada Yesus, aku tahu tanggung jawab aku, maka Yesus sanggup mengubah segala sesuatu dalam kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan perlu itu dalam kehidupan dia. Dia tidak perlu yang lain-lain, saudara. Dan bagaimana seharusnya kita melakukan kehendak ini? Kita harus selalu melakukan kehendak Allah agar kita tidak salah langkah dan tidak salah pilihan. Oleh karena itu kita seringkali susah melakukan hal itu. Contoh, ada orang mencuri, saudara, ya kan, mencuri ini. Terus dia bilang, terus akhirnya ketangkep, digebukin segala macam. Terus pencuri itu bilang begini, maaf, saya mencuri, kalau enggak anak saya besok mati, enggak makan. Boleh nggak kira-kira Bapak Ibu Saudara? Kalau nggak mencuri, besok mati, saudara. Kalau nggak dimakan, mati. Kalau nggak makan, mati. Saudara, saya mau katakan, percuma saudara ketika saudara sudah melakukan mencuri, terus saudara berdoa sama Tuhan. Atau sebelum mencuri, saudara berdoa begini nih, ya. Saudara mau mencuri, ya Tuhanku, ya Allahku, anak aku di rumah sedang kelaparan, mau mati. Aku hari ini punya potensi hanya mencuri. Boleh nggak Tuhan mencuri? Terus saudara bilang nggak boleh. Boleh dah Tuhan, saya mencuri. Izinkan kalau memang kehendak Tuhan terjadi, aku dapat mencuri dan dapat memberikan anakku makan. Kenyataannya, faktanya, ketika dia selesai mencuri, dia dapat uang, dia bisa memberikan makan. Coba saudara pikir, apakah itu benar? Halo, benar nggak? Itu pasti salah. Yang tadi saya bilang juga, ya kan, soal kasus menikah lagi. Ada satu kesaksian yang luar biasa yang saya baca, saya juga berteman di IG dengan orang tersebut, saudara. Wah, luar biasa, namanya Ratu Annabel atau apa gitu ya. Tiba-tiba di dalam satu peristiwa, sang istri ini habis yoga atau habis pilates ya, makanya habis nge-gym kalau nggak salah, habis narik-narik begitu tuh ya. Narik-narik, tiba-tiba kena lumbal belakangnya, umurnya masih 35, lumpuh total. Kebetulan orangnya orang berada, dia berobat dari Jerman, seluruh negara sudah dia berobat, fail. Di Jakarta juga dia berobat, fail. Apa yang terjadi, saudara? Kalau menurut secara manusia, kira-kira suaminya ini wajib nggak untuk terus merawat istrinya ini terus, saudara? Sementara dua-duanya masih sangat-sangat muda. Lalu kita kira-kira gimana? Hah? Wajib. Oh, yang benar. Kalau Bu Seni jadi ceweknya iya. Kalau Bu Sani jadi, kalau Pak Chandranya ke Bu Seni belum tentu. Ya kan? Nah, pria ini luar biasa, saudara. Dia rawat, dia beliin semua peralatannya, sampai naik mobil aja ada liftnya, ada lift kecil, dia bisa naik mobil kemana-mana, digendong semua sampai hari ini. Padahal faktanya, sang pria ini bisa nggak menikah lagi? Faktanya dia bisa nggak bilang, aduh maaf, karena engkau sudah sakit, aku tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Selesai dan halo. Tapi faktanya
Dia tidak melakukan itu. Dan yang kita harus benar-benar punya iman dan percaya hanya satu, saudara, bahwa jangan pernah kita terima tawaran si iblis dalam situasi yang sekritis apapun. Ada haleluya. Engkau tidak punya uang sekalipun, jangan terima. Jikalau engkau anak GBI Alberta, ya kan, sikat hal tersebut, gampang. Urusan belakangan, urusan kan bisa minta ampun sama Tuhan. Haleluya. Hati-hati saudara, bangun gereja juga sama saudara. Bangun gereja itu, ada orang bangun gereja mencoba jemaatnya tidak terlalu banyak, tapi dia bangun gereja besar-besaran. Faktanya dia bisa, uangnya ada, semua-muanya ada. Tapi apakah itu kehendak Tuhan? Apakah itu dia bisa merubah batu menjadi roti, dia bisa merubah batu menjadi gereja? Tapi faktanya keinginan Tuhan belum tentu sesuai dengan kehendaknya. Ada amin saudara? Ketika dia punya bangunan yang besar, wah, jemaat tidak ada, bukan jemaat tidak ada, jemaatnya sedikit, tiba-tiba rusak ini, rusak itu, ratusan juta yang harus dia bayar setiap hari, setiap bulan, saudara. Wah, luar biasa. Dan akhirnya menjadi stres, menjadi frustasi atas semua itu. Saudara, hati-hati juga. Kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kredit apapun yang kredit. Hati-hati saudara. Minta dulu petunjuk Tuhan. Tuhan benar nggak ini? Tuhan benar boleh nggak ini? Kalau Tuhan bilang tidak. Sekalipun engkau nggak makan, sekalipun engkau mati, tapi iman dan percayamu tetap kepada Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi kalau engkau melakukan hal tersebut, Tuhan tidak dia tidak melarang, silakan. Tapi hati-hati. Ketika kita mengkompromikan ini, iman dan integritas kita kompromikan. Saya sering bilang begini, iman dan integritas kita kepada Tuhan tidak dapat kita kompromikan terhadap kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Ada haleluya? Tidak bisa. Iman dan integritas kita kepada Tuhan tidak dapat kita lawan, kita tidak dapat penuhi untuk memenuhi keinginan daging kita, keinginan kepujian kita, keinginan segala-gala kita. Tidak ingin saudara hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Makanya Paulus mengatakan dalam 1 Timotius pasal 6 yang ayat yang ke-8 dikatakan, asal ada makanan dan pakaian cukup saudara. Pakaian jelek, pakaian rombeng, pakaian apa, asal ada makanan dan pakaian kita nggak perlu menumpuk pakaian di rumah sebanyak-banyaknya. Ada haleluya, amin. Kita tidak perlu menumpuk makanan dibawa dari mana-mana, tumpuk semua di dalam kulkas kita sampai kulkas kita penuh sampai busuk sampai nggak bisa dimakan. Kita nggak perlu mengumpulkan barang-barang apapun di dalam rumah kita sehingga kita bisa mati oleh karena barang tersebut. Hati-hati saudara. Banyak peristiwa terjadi seperti itu. Nah, saudara, ini semua terjadi karena apa? Kita sering kali takut, kita sering kali khawatir terhadap pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Ya apa ya, saudara? Kita takut nih ke depan, masa depan kita seperti apa? Ke depan, apakah kita sering kali bahkan menghina Tuhan dengan menganggap Tuhan tuh nggak sanggup memelihara kita dan keluarga kita. Kalau batu tidak menjadi roti, maka Tuhan berarti tidak memelihara kita. No. Sekalipun batu tidak menjadi roti, itu iman percaya kita. Sekalipun batu tidak menjadi roti, kita tetap percaya bahwa Allah memelihara kita. Yang percaya katakan amin. Suatu saat ketika suatu saat engkau sakit, masuk rumah sakit, BPJS-mu sudah kadaluarsa, engkau tidak bisa apa-apa, jangan pernah engkau suruh anakmu, jangan pernah engkau suruh istrimu, jangan pernah engkau suruh suamimu untuk melakukan hal-hal, mencari uang apa aja yang penting jiwaku selamat. No! Harusnya sekalipun dia harus mati di rumah sakit, itu tandanya dia punya iman dan percaya. Sekarang saya mau tanya, kalau saat itu Yesus tidak menjadikan batu menjadi roti, ada peluang, ada satu peluang untuk Yesus mati atau tidak, saudara? Kalau tidak jadi batu, tidak menjadi roti, kira-kira Yesus bakal mati nggak? Bisa mati. Kenapa dia bisa mati, saudara? Ya karena nggak ada yang dimakan, nggak ada apa-apa. Bangsa Israel ketika tidak ada makanan di tengah padang gurun, begitu banyaknya orang, ratusan ribu, minimal 600 ribu laki-laki, bisa mati nggak, saudara? Bisa mati. Tapi
Musa luar biasa. Dia tidak melakukan hal itu. Dia tidak mau iman dan percayanya dia tukar seperti Esau menukar kesulungannya, hak kesulungannya dengan kacang apa? Kacang merah, bukan kacang hijau ya. Tadi saya hampir salah karena saya sering makan kacang hijau. Tadi saya pikir kacang merah, kacang hijau, kacang merah. Hak kesulungannya, ya karena itu Yakub penipu ya, tetapi dia tukar, saudara. Aduh, hak kesulungannya dia tukar. Habis itu dia menyesal seumur hidup. Saudara, jangan pernah mengambil apa yang bukan hak kita. Yang percaya katakan amin. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Jangan pernah mengambil. Lebih baik kelaparan daripada ikut katakan kiri kananmu, lebih baik kelaparan daripada ikut setan. Atau saudara bilang gini, lebih baik kenyang daripada ikut Tuhan. Suka mana saudara? Lebih baik kelaparan daripada ikut setan. Kalau ikut setan membuat perut kenyang tapi jiwa kita binasa, untuk apa saudara? Ikut setan kita dapat segala-galanya tapi kita binasa. Dan untuk mengalahkan pencobaan setan itu tidak mudah. Situasinya seringkali kita ditaruh pada situasi dan kondisi yang sulit. Termasuk saya seringkali ditaruh pada situasi dan kondisi yang sulit. Saya pernah lulus, saya pernah gagal. Tidak main-main saudara. Ya, berkhotbah itu gampang. Saudara tinggal pelajarin aja. Mau ekspositori, mau topikal, mau tematik, itu gampang. Itu ilmu-ilmu teologi ya saudara. Soal pengajaran itu gampang. Tetapi ketika kita berkhotbah, sudahkah kita benar-benar melakukan hal itu? Dan itu nggak gampang saudara. Yang saya khotbahkan ini adalah bukan hanya ingin teori saja, tetapi saya ingin supaya kita semua belajar, termasuk saya belajar untuk tidak mengikuti si iblis, sehingga kita bisa merdeka saudara. Saudara yang terkasih, kalau suatu saat Tuhan melakukan hal itu dalam kehidupan kita, maka kita wajib menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Ada amin? Saya kan sering cerita kan. Siapa di sini yang masih jomblo? Saudara nggak usah khawatir, ya. Saudara nggak usah khawatir mau laki kayak mau perempuan kayak, ya, mau dia masih umur masih jomblo udah umur 30, 35, 40, 45, 50. Saudara khawatir nggak dapet jodoh? No. Jangan asal tubruk aja ya, Davinka, tubruk kiri, tubruk kanan, yang agama seberang di approach juga mentang-mentang ganteng. No. Jangan tubruk kanan, tubruk kiri. Kita harus benar-benar serius sama Tuhan. Sekalipun jodoh belum datang, engkau bilang sama Tuhan, aku tetap sayang sama Kristus dan tidak akan menukar segala sesuatu. Yang percaya katakan amin. Saudara, itu ya kan? Karena saya yakin dan percaya banyak peristiwa orang tidak berjodoh selama puluhan tahun, 50 tahun, umurnya masuk 60 tahun, 65 tahun baru menikah. Wanita kira-kira ketika dipilihkan dengan pasangan hidup yang terbaik, bahagia dia seumur hidup sampai dia menutup mata. Ada amin. Tapi ketika dia mencoba untuk tidak taat dan patuh kepada Tuhan, maka kehidupan sehari-harinya bagaikan neraka. Tiap hari berantem, tiap hari bertengkar, lempar-lemparan piring, lempar-lemparan sendok, lempar garpu, lempar pisau. Saudara, hati-hati. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, maka itu bukan solusi yang cerdas, tapi solusi yang bodoh, sebodoh-bodohnya saudara. Di dalam keadaan sudah boleh makan, iblis datang menawarkan solusi, tetapi itu bukan solusi yang cerdas, itu solusi yang bodoh. Saya mau katakan hari ini, sekalipun batu tidak menjadi roti, Tuhan nasihatkan kepada kita, tetap jangan memanipulasi data, jangan memanipulasi fakta, jangan memanipulasi segala sesuatu. Kita harus tetap berdiri di dalam kebenaran. Ada satu kali peristiwa, ada hamba Tuhan yang berkhotbah bilang begini. Saya ngelihat kata-katanya, wah ini nggak beres, salah nih. Tuhan yang mengambil, diambil dari kitab Ayub. Tuhan yang mengambil, yang seharusnya apa ujungnya? Tuhan yang mengambil,
Tuhan yang memberi. Nah, saudara biar nggak ngantuk, ya kan? Kalau saudara ngantuk, kamu ngantuk. Berarti kan saudara mikir-mikir, nah, berarti saudara nggak ngantuk. Tapi kalau misalnya saya bilang, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, kebalikan. Tuhan yang memberi, terus ujungnya apa? Pendeta ini mengatakan begini, Tuhan yang mengambil, Tuhan yang memberi, setan yang mengambil. Ya, yang terpujilah siapa? Aku. Jadi gini, menurut pendeta itu, nggak mungkin Tuhan udah kasih, Tuhan ambil lagi. Kalau Tuhan yang mengasih, memberi, setan yang mengambil, saudara. Jadi kasusnya Ayub, Tuhan yang memberi, setan yang mengambil. Tapi setan mengambil, kasusnya Ayub atas izin Tuhan nggak? Iya. Ada amin, saudara? Yang benar adalah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Nyawa kita juga sama. Nggak pernah tuh setan bisa diizinkan mengambil segala sesuatu dari kita kalau tidak seizin Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nggak pernah dia bisa ambil istrimu, nggak pernah dia bisa ambil hartamu, nggak pernah dia bisa ambil apa-apapun. Kenapa, saudara? Atas seizin Tuhan. Karena Tuhan mau. Seperti Ayub ketika Tuhan mengambil istrinya, memisahkan istrinya, membuat mati anak-anaknya, menghancurkan segala bisnisnya, dia matikan seluruh hewan-hewan peliharaannya, dia buat kacau balau, dia buat penyakit di dalam tubuh Ayub. Untuk apa, saudara? Untuk membuat Ayub naik level, untuk mengenalkan antara Ayub dengan dia. Jadi kalau saudara hari ini diperhadapkan sama satu situasi dan kondisi, engkau harus tetap bilang, sebab Tuhan baik. Ada amin, saudara? Sebab Tuhan baik. Ada haleluya? Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kalau usahamu bangkrut, katakan apa? Coba lihat. Kalau usahamu bangkrut, kau katakan apa? Kalau usahamu bangkrut, ya, sebab Tuhan baik. Kalau engkau hari ini ditinggal sama istri atau suamimu, katakan apa, saudara? Sebab Tuhan baik. Jangan kau katakan gini, sebab Tuhan baik, kutukar istriku dengan yang baru. No. Jangan, saudara. Ya. Sebab kalau engkau dipecat dari pekerjaanmu, katakan apa? Tuhan baik. Kalau engkau keluar dari ruangan dokter, engkau divonis kanker stadium 4, engkau katakan apa? Sebab Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik? Karena engkau ingin ketemu dengan Tuhan. Lama-lama bilang di gereja, aku cinta Tuhan, aku ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan datang untuk mengambil nyawamu karena engkau sakit stadium 4. Ada amin, saudara? Ketemulah kita sama Tuhan. Tuhan baik. Ada amin, saudara? Saya yakin dan percaya kalau itu yang menjadi pedoman hidup kita. Jangan sampai Tuhan yang memberi, tuh setan yang mengambil. No, setan gak pernah bisa mengambil apapun dari kehidupan kita. Ada haleluya? Ada amin, saudara? Dan yang terakhir yang ingin saya katakan hari ini, jelas kita butuh segala keadaan dalam hidup kita. Jelas kita membutuhkan segala yang terjadi dalam hidup kita. Kita butuh uang, kita butuh makanan, kita butuh minuman, kita butuh pakaian, kita butuh kendaraan, kita butuh segala-galanya dalam hidup ini. Tetapi, saudara, jangan sampai ketika kita butuh segala sesuatu, kita mengupgrade iman kita di bawah intimidasi si iblis. Jangan sampai iman yang kita upgrade itu ternyata iman yang asalnya dari si iblis. Hati-hati, saudara. Ada iman yang asalnya dari Allah, itu ketika kita upgrade, jika batu tidak menjadi roti, puji Tuhan. Tapi iblis katakan, jika batu tidak menjadi roti, maka itu tidak puji Tuhan. Engkau akan masuk ke dalam jebakan si iblis secara terus-menerus, dan kita akan selalu punya iman seperti ini. Jadi ingin yang saya katakan yang terakhir, jangan kita selalu berdoa soal roti. Ada amin, saudara? Setiap hari kita selalu berdoa, Tuhan berkati aku, Tuhan kasih aku jodoh, Tuhan proyekku harus go, Tuhan rotimu, kata Tuhan. Ada amin, saudara? Jangan kita berdoa soal roti, jangan beriman soal roti, saudara. Haleluya.
Jangan kita beribadah ini juga soal roti. Datang beribadah dengan harapan, ya Tuhanku berkati hidupku. Tuhan bilang, nggak bosen-bosen ya, roti lagi, pagi roti, siang roti, malam roti. Bicara soal roti terus, saudara. Ketika kita sakit pun bicara soal roti, obat roti. No. Saudara harus belajar satu hal, nggak pernah bisa ikut lagi saran si iblis. Ada amin? Ada haleluya? Saudara mau merdeka? Jangan pernah mau ikut saran daripada si iblis. Saran iblis itu hanya mengintimidasi kita. Saran iblis itu akan membuat kita putus asa. Jadi kalau ada masuk ke dalam pikiran saudara, sepersekian detik, sepersekian menit, engkau udah gak ada harapan, engkau sudah tua, engkau sudah gak ada potensi, engkau walaupun muda tapi engkau bodoh, IP-mu hanya 2, sekian, nilaimu hanya C- terus. Itu yang asalnya dari siapa, saudara? Iblis. Tapi kalau asalnya dari Tuhan, hari ini saya ingin tegaskan setegas-tegasnya, suara Tuhan berbeda dengan suara si iblis. Suara Tuhan akan terus memberikan kita semangat, akan memberikan kita patokan-patokan untuk tidak mengikuti iblis. Itu sarannya Tuhan. Dan kita ingat baik-baik, kita harus menunggu waktunya Tuhan. Karena iblis itu sangat pintar bermain di daerah abu-abu. Iblis itu bukan bermain di daerah hitam. Iblis itu tidak pernah bermain di daerah putih, tapi dia selalu bermain di tengah-tengah daerah abu-abu, saudara. Supaya kita bingung, ini iblis atau ini Tuhan. Dan seringkali kita melakukan hal-hal tersebut sehingga kita kebobolan, saudara. Sehingga kita tidak lagi. Dan hal-hal itu membuktikan bahwa kita nggak percaya akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan akhir kata saya ingin memberikan satu kata-kata. Jangan kita masuk dan terlena dengan ambisi gila kita. Kita selalu kali punya ambisi gila, saudara. Kita ingin merubah semua batu jadi roti. Ada amin, saudara? Semua manusia kan begitu. Berdoa, pokoknya harus hebat, harus luar biasa. Anakku yang satu harus masuk S1 di Amerika, S2 di Australia, S3 di mana? Saya nggak pernah begitu, saudara. Tidak, bukan karena uang juga, tetapi tidak semata-mata seperti itu. Kita ingin ada campur tangan Tuhan, bukan campur tangan manusia. Kita jangan pernah punya ambisi gila dalam kehidupan kita, sehingga kita harus roda dalam doa kita. Batu harus menjadi roti, batu harus menjadi roti, batu harus menjadi roti. Itu bukan iman kekristenan, saudara. Iman kekristenan, jika batu tidak menjadi roti, makanya judul saya tadi, jika batu tidak menjadi roti, kita tetap percaya kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jika engkau tidak diberkati, itu bukan tidak diberkati, jika engkau belum diberkati Tuhan, jika engkau sakit hari ini, katakan sama Tuhan, thanks God, aku tetap percaya sekalipun aku tidak sembuh. Yang percaya katakan amin. Aku tetap percaya sekalipun aku masih jomblo. Aku tetap percaya sekalipun istriku masih bawel, masih cerewet. Aku tetap percaya suamiku masih kasar. Aku tetap percaya Tuhan dan tidak mengubah apapun dalam hidup. Itu baru iman Kristen yang luar biasa. Ada amin, saudara? Jadi jangan miskin kaya, ya kan, melihat banyak miskin hari ini miskin, besok kaya, hari ini jalan kaki, besok naik sepeda, hari ini besok naik sepeda, besoknya lagi harus naik motor, besoknya lagi harus naik mobil, besoknya lagi harus naik pesawat. No. Itu bukan pengajaran kekristenan, saudara. Itu pengajaran di luar kekristenan yang saya nggak tahu apa itu, saudara. Tetapi kita harus punya iman yang sejati. Maukah kita berubah hari ini punya iman yang sejati? Sekalipun batu tidak menjadi roti, kita tetap beriman kepada Kristus yang akan menyenangkan dan mengenankan hati Kristus sepanjang kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Itu yang harus kita pegang dalam hidup kita. Karena Tuhan punya begitu banyak cara dan metode untuk dapat memberkati kita, bukan hanya satu saat saja. Dan satu hal lagi, saya mau katakan baik-baik, Tuhan tidak pernah lupa akan doamu. Yang percaya katakan amin. Engkau berdoa 1 tahun yang lalu, mungkin engkau berdoa 10 tahun yang lalu, engkau berdoa 20 tahun yang lalu. Mungkin hari ini engkau baru menuai. Ya itu memang Tuhan punya rencana, sengaja atau tidak disengaja oleh Tuhan, itu rencana Tuhan yang besar.
agar fokus kita tidak kepada harta, fokus kita tidak kepada manusia, fokus kita tidak kepada kedudukan, fokus kita tidak kepada dunia, tapi fokus kita kepada Tuhan. Maka segala sesuatu Tuhan bisa tambahkan seturut dengan kehendak-Nya. Itu baru pengajaran kekristenan yang sejati, bukan kekristenan yang didongkrak, kekristenan yang manipulasi dengan khotbah-khotbah picisan, yang sementara ini khotbah-khotbah yang tidak benar sehingga merusak jemaat mengikutinya. Dan hari ini kita mau luruskan hal ini supaya kita punya iman yang menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada ladang yang tidak subur, tidak ada daerah yang tidak subur, tidak ada di dunia ini yang tidak diberkati oleh Tuhan. Semuanya ini adalah diberkati oleh Tuhan. Asal saudara percaya sama Tuhan, Tuhan sanggup merubah batu menjadi roti. Tapi jangan izinkan kita memaksa Tuhan untuk merubah batu menjadi roti. Yesus tidak pernah memaksa Allah Bapa di surga untuk mengubah batu itu menjadi roti. Yang percaya katakan amin. Bahkan dia katakan, jangan kau iblis, iblis, jangan mencobai Tuhan Allahmu, iblis out. Saudara berani bilang begitu hari ini? Ada amin saudara? Ada amin? Out, out, out. Sekalipun aku belum punya jodoh, sekalipun aku belum punya kerjaan, sekalipun proyek aku gagal, tapi aku punya Yesus yang tidak pernah gagal di dalam memberikan keselamatan buat kita, umat yang percaya. Amin.